Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi di sini kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks eksposisi, terkait dengan ciri teks eksposisi, kemudian pengembangan paragraf teks eksposisi, jenis-jenis paragraf teks eksposisi, sampai pada struktur teks eksposisi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kira-kira ada berapa ya kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi? Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi terbagi menjadi 5 hal. Pertama, penggunaan kata teknis. Kedua, penggunaan penanda kausalitas. Ketiga, penggunaan kata kerja mental. Keempat, penggunaan kata perujukan. Dan kelima, penggunaan kata persuasif. Penggunaan kata-kata teknis atau istilah-istilah teknis merupakan penggunaan istilah atau kata yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam teks eksposisi. Semisal, kalau dalam teks eksposisi itu topiknya mengenai pendidikan, maka kata teknis yang sering muncul diantaranya adalah sekolah, kemudian siswa, kemudian pembelajaran, guru, dan seterusnya. Kemudian kalau topik yang dibahas itu mengenai kesehatan, maka kata teknis yang muncul diantaranya adalah pengobatan, obat, dokter, tenaga medis, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah kata-kata teknis atau kata-kata khusus yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penanda kausalitas. Fungsi dari penanda kausalitas adalah untuk menghubungkan argumen-argumen dari penulis. Contoh kata yang menjadi penanda kausalitas diantaranya adalah jika, sebab, karena, dengan demikian, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari penggunaan penanda kausalitas adalah Pak Dwi akan buat kalimat. Pendidikan karakter di era pandemi atau di masa pandemi mengalami kendala. Hal ini karena peserta didik belajar di rumah masing-masing, sehingga guru tidak bisa memberikan contoh karakter dalam kehidupan. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan penanda kausalitas karena. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata-kata kerja mental. Nah, kata-kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas berpikir. Semisal contoh kata kerja mental itu adalah menyimpulkan, kemudian berasumsi, berpendapat, dan lain sebagainya. Nah, intinya apa? Jadi intinya dari kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan aktivitas berpikir. Semisal, ketika kita akan berpendapat atau ketika kita akan menyimpulkan, tentunya kita akan mengawali kegiatan menyimpulkan atau berpendapat tersebut dengan aktivitas berpikir. Kita membaca sesuatu mengenai suatu topik, kemudian kita berpikir, mengolah bahan bacaan yang telah kita baca, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari bahan bacaan tadi dengan melibatkan pemikiran kita. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh kata kerja mental dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan kata-kata perujukan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari atau kita sudah tahu bahwasanya teks eksposisi itu berisi tentang argumen dan fakta. Nah, fungsi dari fakta tadi adalah menguatkan argumen kita. Maka untuk bisa menguatkan argumen kita, kita harus merujuk dari fakta yang sudah ada. Nah, disitulah fungsi dari kata-kata perujukan. Semisal kata perujukan itu bisa berbentuk
berdasarkan data atau berdasarkan kejadian. Nah, itu adalah contoh kata-kata perujukan. Nah, penggunaannya dalam kalimat itu bisa untuk menghubungkan antara argumen dari penulis dengan fakta yang sudah ada di lapangan. Nah, semisal berdasarkan data yang dimiliki oleh Kominfo, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kata-kata persuasif. Nah, sudah kita pelajari juga di video sebelumnya bahwasanya tujuan dari teks eksposisi ini adalah mempengaruhi orang untuk percaya dengan argumen yang kita miliki. Maka di situ diperlukan kata-kata persuasif. Nah, contohnya kata persuasif itu adalah hendaknya, sebaiknya, harus, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kata persuasif ini sering kita temui di bagian akhir dari teks eksposisi. Nah, bagian akhir ini merupakan simpulan dari teks eksposisi. Berarti fungsi dari simpulan itu diantaranya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar percaya dengan argumen yang kita paparkan di bagian awal. Seperti itu. Sekian tadi materi kita pada video ini mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya, silakan bisa berlatih untuk menganalisis teks eksposisi yang ada di blog Pak Dwi. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.